Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para viewers, penonton setia Solusi Hukumnya WA. Ketemu lagi bersama saya, Heri Wicaksono SHMH. Dalam kesempatan pada pagi hari ini, saya kembali lagi menyapa Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya cintai untuk berbagi pengetahuan tentang persoalan-persoalan hukum, pengertian-pengertian hukum, apa yang biasanya menjadi tanda tanya, pertanyaan bagi Bapak Ibu Saudaraku yang belum memahami mengenai persoalan-persoalan hukum tersebut. Nah, pada pagi hari ini saya sedikit sharing mengenai harta benda dalam perkawinan. Nah, apa itu? Ini biasanya menjadi persoalan ketika di dalam sebuah perkawinan ada perceraian. Menjadi persoalan lagi ketika si suami memiliki istri lagi. Ya. Jadi harta benda dalam perkawinan ini adalah salah satu yang berakibat dari perkawinan tersebut. Ya. Jadi hal ini Bapak Ibu, saudara-saudaraku diharapkan bisa memahami. Supaya apa? Supaya nanti tidak menjadi konflik di kemudian hari. Ya. Nah, baik, saya mulai. Harta benda dalam perkawinan itu di dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, ya, di mana ada beberapa pasal yang membahas mengenai harta benda dalam perkawinan. Kalau Bapak Ibu dan saudara-saudaraku tanya, lupa harta benda dalam perkawinan itu kalau sudah bercerai apa yang disebut itu gono gini. Betul sekali. Harta benda dalam perkawinan itu ketika nanti ada peristiwa perceraian itu menjadi harta gono gini, harta bersama yang harus dibagi. Nah, saya jelaskan menurut ketentuan pasal 35, ya, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, ya. Itu tadilah yang makanya ketika ada peristiwa perceraian, harta bersama ini menjadi harta yang harus dibagi. Nah, selain daripada itu, harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah dari warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Tuh ya, harta bawaan masing-masing yang diperoleh secara waris, hibah dari keluarga, yaitu dikuasai masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Apa maksudnya, Pak? Ya bisa jadi karena menganggap sudah menjadi satu keluarga, harta yang diperoleh itu tadi boleh-boleh saja mau dinikmati bersama atau diberikan kepada pasangan masing-masing, boleh aja. Tapi menurut aturan hukumnya, harta benda bawaan itu dikuasai masing-masing. Ya. Lantas bagaimana, Pak, ketika suami beristri lagi? Istri yang sah, baik istri yang nggak sah maupun sah, dia menikah lagi, Pak.
bagaimana dengan harta benda dan dalam perkawinan yang pertama? Begitu. Ini sering menjadi persoalan juga ya, karena mungkin kebanyakan diketahui bahwa beristri lagi itu setelah sekian lama, dan banyak juga perkara yang muncul bahwasanya setelah si suami meninggal bahwa diketahui memiliki istri yang lain. Itu banyak juga, dan akhirnya menjadi persoalan hukum mengenai pembagian harta benda perkawinannya ya. Makanya di sini perlunya saya sampaikan pengertian tentang harta benda dalam perkawinan itu untuk supaya Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian memahami dan bisa mengantisipasi supaya tidak terjadi persoalan di kemudian harinya nanti. Ya. Nah, ada aturan lagi di pasal 36 ya, di mana harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Ya. Itulah fungsinya perjanjian bersama atau perjanjian perkawinan. Jadi mengatur itu, jikalau memang dirasa penting, buat perjanjian saja. Jika dirasa itu penting, maka buatlah perjanjian untuk mengatur tentang harta-harta itu tadi. Misalnya janda ketemu duda, sudah punya rumah masing-masing, punya harta bawaan masing-masing. Jika dalam tanda kutip dikhawatirkan terjadi sesuatu hal di kemudian hari, ya sebaiknya sebelum menikah atau ketika sudah merasa itu penting, ya dibuatlah perjanjian itu tadi. Kemudian ada lagi mengenai bila perkawinan putus dengan perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Ya, ini sudah mengarah ke arah konogini ya. Jika terjadi perceraian, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, pembagiannya diatur menurut hukum masing-masing. Ya. Bisa jadi kalau sudah membuat perjanjian ya sesuai dengan yang diperjanjikan. Jadi nggak perlu ribut-ribut. Tinggal dibagi sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan. Ya. Atau langsung aja yuk diobrolkan, dibagi dua ya supaya adil. Itu termasuk yang diatur di dalam harta benda dalam perkawinan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Lah, yang mengenai suami memiliki istri lebih dari satu, tadi sudah saya singgung di atas, ada di pasal 65. Ya, di pasal 65 itu mengatur ya, istri yang kedua itu tidak memiliki hak atas harta perkawinan yang diperoleh dari suaminya dan istri yang pertama. Jadi aturannya wis jelas. Jangan sampai di kemudian hari merasa saya juga istrinya, saya juga berhak. Jelas ya. Jadi pasal 65 kalau nggak salah yang B kalau nggak salah, saya lupa ya. Yang kan itu ada A, B, C gitu ya. Yang B itu kata-katanya begini, kalau saya sedikit lupa, mohon koreksinya ya. Kata-katanya begini kalau nggak salah. Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama
yang telah ada sebelumnya dari perkawinan dengan istri kedua dan berikutnya itu terjadi. Jadi saya agak lupa bahasanya ya. Yang jelas bahwasanya di pasal itu mengatur jelas mengenai bagian dari harta benda dalam perkawinan yang selama diperoleh selama hidup dalam perkawinan dengan istri kedua itu menjadi haknya istri yang kedua. Tapi harta yang diperoleh sebelumnya oleh suami sebelum menikah dengan istri kedua yaitu haknya istri yang pertama dan suami ya. Nah, kemudian semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing. Ya, ini yang perlu diingat oleh Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian. Ya, jadi apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini, saya harap menambah pengetahuan Bapak Ibu dan saudara-saudaraku mengenai apa itu harta benda dalam perkawinan. Nah, khususnya buat adik-adik yang belum menikah dan mau berencana menikah, ini sebagai bekal bahwasanya supaya di kemudian hari tidak terjadi persoalan-persoalan berebut tentang harta benda dalam perkawinan. Demikian juga untuk Bapak dan Ibu ya. Mungkin yang saya sampaikan pada pagi hari ini dirasa penting sebagai penambahan pengetahuan ya mengenai hukum terhadap harta benda dalam perkawinan. Terima kasih sudah menonton video pada kesempatan pagi ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku yang sudah terus menonton, memberikan like, memberikan komen, dan memberikan subscribe. Terlebih yang sudah sharing kepada teman-teman dan kerabatnya yang lain video ini. Sampai ketemu di video yang akan datang. Saya akan mencoba membahas pengetahuan hukum yang lain. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya hormati. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.